Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Brian Faviansa Putra Diasti dengan NIM 222410101014. Oke, di sini sebentar audionya di adjust. Oke. Nah, oke. Jadi di sini merupakan LKM 3 di mana topiknya dataset preparation menggunakan Pandas. Nah, di sini ada soal pertama, kita kembali menggunakan dataset Iris. Jadi sini kita masukkan Iris CSV ke dalam data frame, lalu kita lakukan normalisasi dari setiap atribut Iris menggunakan normalisasi min max. Nah, jadi normalisasi min max ini itu memang benar ada rumusnya seperti ini. Jadi dia itu misalkan kita cari ya, normalisasi min max. Kalau kita cari itu, nah nih, jadi normalisasi min max itu kita X scale atau yang udah di skala. Nah, ini kan kita tujuannya biar skalanya itu range-nya antara 0 sampai 1. Jadi istilahnya nilai baru yang telah dinormalisasi. Nah, itu nilai lama dikurangi X minus. Ya, ini kan di sini kan V lama ini lagi. Nah, V lama dikurangi V minus. Nah, ini kalau di sini nanti di codingannya ya, lalu dibagi sama V max dikurangi V minus. Oke, jadi sama ya ini X max kurangi X min. Oke. Nah, jadi mungkin kita langsung ke codingannya aja supaya langsung jelas ya. Oke. Nah, di sini kita kan tentunya karena ini merupakan topiknya Pandas, kita import dulu Pandas lalu inisialisasikan sebagai PD untuk mempermudah pemanggilan. Nah, selanjutnya kita baca si iris.csv ini open with CSV editor. Nah, ya ini dataset irisnya ini kita baca menggunakan si Pandas. Nah, di sini kita pakai function yang namanya metode bawaan Pandas yaitu read CSV. Kalau misalkan kita cari di dokumentasinya itu di sini ya kita memasukkan file path-nya. Jadi ini ada banyak atribut apa parameter-parameter lain yang mungkin bisa berguna nantinya. Jadi di sini tujuannya untuk read, comma separated value. Jadi kita membaca CSV file ke data frame. Nah, oke, mungkin kita lanjut di codingan. Nah, oke. Nah, setelah kita baca, kita ya ini saya tampilkan dulu file lama ini. Tadi kan disimpan dalam variabel file lama. Jadi nanti data iris awalnya itu akan muncul ya sebelum dilakukan normalisasi. Nah, selanjutnya karena tadi kita akan melakukan operasi matematika pengurangan tadi. Nah, di sini kita pisahkan dulu kolom variati. Nah, kolom variati ini kan berupa apa namanya? eh string ya, kategorikal. Nah, bukan merupakan angka continuous ini. Nah, kita akan pisahkan dia nih. Kita slicing barisnya tuh ambil semua, tapi kita ambil kolom keempat saja kan. 0, 1, 2, 3 indeks 4 variabel kayak gitu. Nah, eh, misalnya untuk V lama ini atribut-atributnya kita ambil dari kolom ke 0, 1, 2, 3 ya. Jadi 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, terus kita tentukan Vmax-nya tuh kita pakai metode max. Lalu untuk Vmin-nya kita pakai metode min. Oke, jadi sudah ada metode bawaannya. Nah, terus kita simpan di variabel yang namanya normalize iris. Jadi iris yang udah dinormalisasi itu kita pakai rumus tadi V lama dikurangi V minus, V min minimal, maksudnya paling kecil. Nah, nilai minimum lah ya. Nah, terus V max dikurangi V min dibagi itu. Nah, habis itu kita simpan si V baru untuk apa? Untuk menyimpan normalis iris ini atribut-atribut yang udah dinormalisasi tadi kita gabungkan dengan variety. Nah, variety tadi yang kita ambil si kolom variety-nya aja kayak gitu. Nah, lalu kita bisa tampilkan dan outputnya seperti ini. Jadi yang awalnya range-nya itu macam-macam, ada yang 5, ada yang bahkan di 0, doang, ada yang 1, nah sampai 3,5, ada yang 6 gitu ya, ada kan kecil. Nah, di sini setelah dinormalisasi kita range-nya 0 sampai 1 semua. Jadi ada 0,22, 0,65, 0,04, 0, ya dan seterusnya kayak gitu. Oke. Mungkin nomor satu singkat aja ya kayak gitu, cuman normalisasi aja. Jadi skalanya yang awalnya macam-macam jadi 0 sampai 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah,
Di sini karena kita itu ingin menghitung centroidnya itu rata-rata dari suatu kolom, nah kita bisa menggunakan yang namanya metode group by. Jadi dari V baru tadi yang udah dinormalisasi, kita group by. Nah, kita group by apa? Variety. Karena kita kan ingin mengelompokkannya berdasarkan variety kan, nih setosa sendiri, versi color sendiri, virginika sendiri, kayak gitu. Nah, lalu centroid kan dihitung dari rata-rata, maka kita gunakan fungsi metode mean, kayak gitu. Nah, langsung kita print aja, dia bakal muncul hasilnya setosa 0,19611 centroidnya, terus sepalwidnya 0,59500 kayak gitu, dan begitu seterusnya karena banyak ya datanya ya. Nah, jadi selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita masukkan iris testing.csv ke dalam data frame. Lalu kita lakukan normalisasi juga menggunakan min dan max. Oke, jadi ini tidak jauh beda ya dengan yang tadi. Cuman di sini kita itu yang gunakan kalau tadi kita pakai iris.csv. Oh, sorry ini jelek ya kalau lah. Nah, kita sekarang pakai yang iris testing.csv itu. Nah, ini datanya jadi lebih sedikit. Ya, memang biasanya kalau dalam data set itu data akan dibagi menjadi training set dan test set atau data training dan data testing. Nah, biasanya untuk perbandingannya itu dia kalau yang saya dengar dari penjelasan Bu Gayatri tadi itu ada 80-20 ataupun 70-30 ataupun 60-40. Jadi lebih banyak sih data trainingnya kayak gitu. Nah, oke, nah ini kan masih skillnya masih kayak tadi belum antar 0 dan 1. Jadi di sini kita akan lakukan hal yang sama. Kita panggil, kita print data aslinya untuk biar tahu ya bedanya. Nah, tapi pasahkan juga kolom variatinya karena dia merupakan bukan angka ya. Jadi biar kan nggak bisa nih operasi apa string dikurangi angka atau angka dikurangi string kan bakal error. Nah, makanya kita pisahkan menggunakan slicing. Lalu kita ambil atribut-atributnya. Nah, kita hitung min dan max-nya sama kayak tadi. Selanjutnya kita simpan ke dalam variabel yang namanya normalized iris testing. Jadi iris testing yang udah dinormalisasi kayak gitu. Nah, itu rumusnya sama kayak tadi. Iris testing ini dikurangi V-min-nya dibagi Vmax dikurangi V-min-nya. Nah, lalu kita joinkan lagi dengan si varietinya tadi supaya nyatu lagi gitu ya. Nah, biar yang tadinya kepisah antara sepaling, sepaluit, dataling, datalit ini jadi satu paket, varietinya sendiri. Nah, itu kita gabungkan lagi biar jadi satu. Oke, kalau ditampilin nih, yang awalnya range-nya itu skalanya nggak tentu, ada yang 5, ada yang sampai 0,3, ada yang 6 gitu ya. Nah, ini jadi antara 0 sampai 1 semua, kayak gitu. Nah, mungkin untuk nilainya kayak gitu ya. Jadi 0,24, 0,800, 0,000, 0,04, kayak gitu. Nah, eh, sehingga dengan dilakukannya normalisasi ini, skala dari data kita itu nggak jauh. Yang awalnya misalkan dari 0, berapa 0,0 gitu ya sampai ada 5, 6, 7 itu kan jauh ya gapnya. Jadi di sini kita lakukan normalisasi supaya semua itu range-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi seperti itu kerjanya. Nah, dampak positifnya itu apa? Nah, nanti kita bakal lihat. Oke, mungkin di sini kita lanjut ke nomor 4 dulu ya. Jadi di sini kita nomor 4. Nah, ya untuk outputnya seperti ini. Jadi saya kecilkan karena outputnya sangat banyak ya. Jadi biar muat gitu. Nah, misalnya ada nomor 4 di sini. Kita diminta untuk memprediksi kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Nah, gunakan Euclidean distance. Nah, jadi kalau misalkan kita cari ya, oh sorry, Euclidean distance pada dalam ini. Nah, jadi di sini measures of distance in data mining. Jadi di sini itu kita intinya ya kita itu menghitung jarak antara dua titik. Nah, itu buat apa? Nah, kita cek apakah mereka itu similar to each other. Jadi apakah mereka itu mirip gitu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan nih apakah dua objek atau dua item ya itu adakah similar atau dissimilar ke objek satunya dalam propertinya nih kayak ini. Nah, dalam data mining, similarity ini mengukur jarak dimensi dari fitur-fitur objek tersebut. Nah, jadi
Misalkan jarak dari data point itu dekat, maka similarity-nya itu makin tinggi. Nah, vice versa kebalikannya. Kalau distance-nya itu jauh, berarti apa? Similarity-nya kecil atau dia menjadi decimal gitu ya gitu. Oke, mungkin untuk rumusnya itu sebenarnya kita udah pernah pakai ya di mata kuliah, di mata kuliah ya, mata pelajaran matematika dulu. Jadi itu misalkan ada P, Q, maka atau X, Y lah gitu. Jadi X apa namanya? X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya kayak gini. X2 min X1, Y2 min Y1 kayak gitu ya. Dikuadratin terus dimasukkan ke akar kayak gitu. Oke. Ya mungkin ini ada contoh-contoh lain ya. Jakar, terus Minkowski distance ini juga ada. Waktu itu sempat dijelaskan sama Bu Beatrice Manhattan distance juga. Nah, tapi di sini kita fokusnya ke Euclidean distance. Oke. Sini kita bakal masuk ke codingannya ya. Nah, di sini kita tadi kan udah melakukan normalisasi nih, kita simpen di normalized iris testing. Nah, kita cari juga centroidnya sama kayak si nomor 2. Nah, kayak gitu. Nah, jadi hmm, kita akan panggil si variabelnya tadi, kita panggil metode group by untuk mengelompokkannya berdasarkan apa? Berdasarkan variety. Nah, kita hitung rata-ratanya, mediannya. Karena centroid itu tadi merupakan rata-rata dari hmm, seluruh data suatu kolom kayak gitu. Nah, oke. Nah, setelah ketemu dan dikelompokkan, kita tampilkan hasil dari sentroidnya. Jadi di sini untuk variati ya dari setosa, untuk sepalengnya itu sentroidnya 0,192, versicolor 0,496, virginica 0,820. Untuk sepalwidth, setosa 0,68667, versicolor 0,28667, virginica 0,486667. Nah, selanjutnya untuk petal length dia setosa 0,036957, vertikal 0,59348, virginica 0,8760877. Nah, selanjutnya untuk petal width di sini si setosa itu 0,039130, terus untuk vertikal 0,447826 dan untuk virginica itu 0,8565522. Oke. Nah, jadi karena tadi kita itu center apa Euclidean distance menghitung jarak antara dua titik, nah makanya dengan sudah tahu centroidnya kita itu bakal enak untuk ngitungnya nanti. Nah, sini kita masuk untuk penghitungan Euclidean distance-nya. Nah, kita ambil dulu si atribut-atributnya, ada petal width, petal length, sepal width, petal length, petal petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, ya jadi kayak ini tadi. Nah, terus kita masukkan si normalize arith testing tadi yang udah dinormalisasi, variatinya kita ambil nilai unik. Jadi di sini yang sama itu nggak bakal dihitung dua kali gitu ya. Jadi spesiesnya tuh bakalan cuma ada 4 ya, sesuai dengan ini Setosa, versicolor, 3 Setosa, versicolor, virginica. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah kerjanya ketika kita menghitung jarak Euclidean distance untuk setiap centroid tadi. Nah, jadi kita lakukan perulangan untuk setiap iris class di dalam normalis iris testing yang variety tadi. Jadi dari setiap spesiesnya itu, nah kita tentukan dulu nilai awal distance yaitu 0, jaraknya 0. Nah, kita lakukan perulangan untuk setiap atribut di dalam iris atribut ini. Jadi untuk setiap petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, kita bakal menambahkan distance itu dengan centroid, atribut tadi, dan kelasnya apa. Jadi kita ambil atributnya yang mana petal width-nya misal. Nah, terus dari iris kelasnya itu yang mana? Iris kelas misal dari setosa dulu kayak gitu. Nah, kita kurangi dengan eh normalize iris testing atribut. Nah, normalize iris testing itu data awal yang tadi ini. Nah, yang sudah dinormalisasi ini. Jadi kalau gitu kita itu konsepnya centroid dikurangi si data awal yang tadi. Nah, terus kita pangkatin 2 karena sesuai rumus tadi ya. Nah, setelah dipangkatkan 2, nah si distance ini kita bakal pangkatin dengan setengah karena di akar ya. Akar itu kan pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Nah, setelah itu
kita akan mengisi si data normalis aris testing tadi dengan distance yang tadi sudah kita hitung kayak gitu. Nah, selanjutnya kita iris distance ini dia itu kita itu mendapatkan data frame yang berisi jarak Euclidean tadi itu. Nah, untuk setiap spesies irisnya, jadi iris distance ini kita ambil dari normalized iris testing, iris spesies nih. Jadi dari setosa gitu ya, misalkan yang udah di normalized iris testing itu berapa, terus Virginica berapa, dan seterusnya berapa. Nah, kita masukin, jadi kita itu mau menambah suatu kolom gitu ya. Jadi untuk prediction-nya gitu. Nah, kita masukin di indeks ke 3 jadi 0 1 2 3. Nah jadi habisnya si metal weight ini ya, nah kita masukin nama kolomnya prediction lalu untuk value-nya none. Nah jadi none ini not a number gitu ya, jadi karena kita kan emang bukan angka gitu, karena kan nulisnya tuh nanti bakal entah itu ditentukan entah itu setosa atau versi color atau virginica kayak gitu. Nah, kenapa kita nambahin kolom, karena nanti tujuannya kita bandingin apakah yang di prediction tuh sama dengan yang ada di real variety-nya. Terus kita akan melakukan loop untuk tadi iris distance yang ada di prediction. Nah, kita cek nih apakah iris distance ke setosa itu lebih kecil dari versi color. Nah, gini, jadi ketika suatu titik itu distance-nya eh, lebih dekat ke setosa, misalkan ini titik ya, ada setosa, ada misalkan versi color, color, aduh kok jelek banget ya, pakai teks bisa ya, oh iya pakai teks deh, pakai teks, oke pakai teks aja, mana T, nah ini besar banget ya, oh, oke bisa ternyata, setosa, terus versi color, sama virgin, nah jadi kita bandingin nih jaraknya, nah misalkan ini tadi sudah dapatkan jarak Euclidean distance-nya. Nah, misalkan kita bandingin nih, apakah jarak setosa dengan jarak versi-color itu lebih kecil setosa? Jadi kalau lebih kecil sama setosa, otomatis lebih dekat kan si setosa ini daripada ke versi-color. Iya versi-color. Nah, terus dan jika jarak ke setosa tadi lebih kecil atau lebih dekat daripada jarak ke Virginica, nah berarti dia itu prediksinya adalah setosa kayak gitu. Nah, jadi kalau si titik itu lebih dekat ke setosa, berarti kan dia kelasnya masuk ke setosa. Kalau dia lebih dekat ke versicolor, dia masuk versicolor. Dia lebih dekat ke Virginica, dia masuk ke Virginica. Mungkin untuk konsep mengelompokkannya tuh kayak gitu ya prediksinya. Nah, oke kita tutup. Masih ada yang kecoret-coret. Hapus dulu. Nih, nah, oke. Nah, jadi di situ kayak gitu kita cek apakah lebih jaraknya lebih kecil ke setosa daripada versi color dan lebih kecil ke setosa daripada virginica, maka dia masukin prediksinya setosa. Kita cek lagi Elif, apakah jaraknya ke setosa lebih besar daripada ke versi color dan apakah versi color lebih dekat daripada virginica. Nah, berarti kalau dia lebih dekat ke versi color, berarti dia kita tulis prediksinya versi color. Nah, begitu juga untuk yang ketiga, jika dia lebih dekat ke Virginica dan dia juga ini kan lebih kecil jaraknya ke Virginica, berarti lebih dekat ke Virginica, maka kita masukin prediksinya itu Virginica kayak gitu. Nah, terus kita tampilin hasil Euclidean-nya nih, katanya kayak gini. Nah, ini jarak ke apa? Setosanya tuh 0,18 bla bla bla, ke Versicolor-nya 0,9 bla bla bla, dan Virginica-nya 1, bla bla. Nah, karena nilai-nilai di sini tuh datanya lebih dekat ke setosa, maka dia prediksinya setosa. Nah, begitu juga dengan yang lain yang ikut kayak gitu. Nah, oke. Misalnya setelah diketahui di sini ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita disuruh menghitung berapa persen klasifikasi yang benar dan atau akurat saat memprediksi kelas. Nah, jadi sini kita inisialisasi dulu variabel buat nyimpen benarnya awalnya 0 ya. Nah, kita lakuin perulangan di prediction tadi nih yang sudah ditambahin tadi. Nah, apakah prediksi yang kita tadi dapetin apakah sesuai dengan nilai sebenarnya? Jadi gini. Nah, iris distance dot log yang si prediction. Jadi kolom prediction datanya apakah kita cek apakah sama dengan
normalized arith testing dot log yang variety. Nah, jadi ini prediksi yang udah kita buat, kita cocokin apakah sama dengan set variety yang ada gitu. Nah, kalau dia benar, berarti kan ini kan sama dengan kita benarnya ditambah satu kayak gitu. Jadi increment. Nah, terus kita hitung banyak datanya itu berapa? Banyak datanya itu panjang dari normalized arith testing. Jadi total datanya ini. Nah, terus untuk menghitung akurasi berarti kan yang benar dibagi banyak data dikali 100 buat nanti di persenin. Nah, hasilnya ternyata 100% kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke hasil dan analisis data ya. Jadi di sini hasilnya itu kita lihat betapa saktinya library Python yang ketiga ini ada Pandas ya. Nah, sini kita tuh bisa mengolah data dengan sangat maksimal karena banyak function method bawaan Pandas yang sangat berguna. Ada kita bisa tahu main, median, modus, kita bisa tahu banyak lah deskripsi dari data frame-nya, tahu berapa data yang kosong gitu ya. Nah, Pandas ini bisa kita gunakan pada proses cleaning data maupun analisis data, statistik dari data, mengelompokkan data, dan juga manfaatkannya untuk menampilkan data yang telah diolah. Jadi menampilkannya ya kayak tadi ini kita tampilin berupa ini output-outputnya. Nah, berupa data frame Pandas ya. Nah, dengan kemudahan yang Pandas berikan ini, kita bisa memanfaatkannya untuk menunjang proses dalam data science. Nah, jadi misalkan di sini kita kan tadi pengen memprediksi tuh kelasnya si data iris testing tadi itu dia masuk ke mana gitu. Nah, sini kita lakukan normalisasi dulu supaya skala dalam data itu sama ya, jadi teratur. Nah, kalau sudah gitu, ini tuh akan optimal karena algoritma machine learning itu nggak perlu nentuin lagi skalanya kayak ngitung-ngitung lagi gitu. Nah, selanjutnya eh, kita hitung yang namanya centroid. Nah, dengan kita tahu si tes centroid atau titik pusatnya ini, nah jadi model mesin learning kita tadi itu juga nggak perlu nyari untuk titik pusat centroidnya itu secara manual. Nah, selanjutnya kita hitung yang tadi namanya Euclidean distance, jarak antara dua titik. Nah, kita tentukan apakah mereka itu similar atau dissimilar. Similar itu dekat, gitu ya. Dissimilar makin jauh gitu, makin beda. Nah, konsep dari Euclidean distance ini sebenarnya sering kita pakai udah waktu kita masih duduk di bangku sekolah kayak gitu. Oke. Nah, kesimpulannya di sini Pandas itu merupakan library atau pustaka Python ya, yang optimal untuk pengolahan data dalam ilmu data atau data science. Nah, keunggulannya kita mudah dalam proses pembersihan data, normalisasi, statistika, lalu memudahkan pengelompokkan data, mendukung proses machine learning. Jadi kita tadi bisa normalisasi, bisa meningkatkan kinerja algoritma, menghitung centroid, memudahkan model machine learning, menghitung inclusion distance, dan menentukan similaritas data dengan mengecek tadi itu apakah prediksinya, apakah jaraknya dekat atau jauh. Nah, di sini kita tadi lakukan normalisasi untuk mengatur skala itu. Jadi yang awalnya berantakan data skalanya itu, nah kita buat jadi 0 sampai 1 semua kayak gitu. Selanjutnya kita itu menghitung centroid sebagai titik pusat dari klasternya. Hmm. Nah, selanjutnya Euclidean distance kita hitung untuk si jaraknya titik-titik itu untuk menentukan similarity, similarity dan dissimilarity-nya. Jadi kita bisa mengelompokkan menebak ya, memprediksi data tersebut itu masuk di kelas mana kayak gitu. Nah, jika performa dari model kita bagus dengan optimalisasi yang ada tadi, maka hasil dari prediksi model kita itu akan akurat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.